dari mulai 24 loh. 24 orang loh atlet loh untuk indoor. Kemudian nanti jadi 18. Kemudian jadi 14, kemudian jadi 12. Itu biasa. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tim voli itu bukan individu, permainannya ada permainan tim. Dan di situ dipersyaratkan ada dua hal. Satu aspek teknis, dua aspek non teknis. Ya, ngerti ya? Kalau aspek teknis berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan bagaimana dia main voli. Ya. Tapi dipersyaratkan lagi satu non teknis. Non teknis itu terkait dengan masalah integritas. Integritas itu termasuk di dalamnya adalah disiplin dan loyalitas. Saya katakan tadi harus kompak. Nah kalau nggak kompak itu nggak bisa. Kemudian saya ini sampaikan masalah Richard. Ya, ini saya sampaikan di sini supaya lebih clear. Walaupun sebenarnya sudah clear ya. Waktu berada di Taiwan, saya juga di sana dengan sekjen. Rifan tuh ngadap manajer Pak Lodri. Pak, saya nggak bisa ini bergabung dengan pelatih yang sekarang. Karena ada tidak cocokan, gitu kan. Jadi tidak sejalan. Apa masalahnya? Satu, kepelatihan. Dua, sistem ganti pemain utama dan cadangan. Dan dia juga tidak setuju nama-nama yang dicoret, ada beberapa dicoret dia setuju. Nah kalau dia mengatakan kalau masih ini pelatihnya dan timnya dia tidak ingin bergabung. Ya, ini saya buka aja supaya lebih clear. Kemudian Lodri lapor sama saya. Terus setelah itu pelatih saya kumpulin. Dan ternyata memang ada kurang lah dia dalam kekompakan tim gitu kan. Saya minta lo coba dekatin, jangan dia harus biar tetap main karena apa? Kita masih perlu dia. Kayak dia hitter yang bagus kan. Jadi dekatin. Tapi ternyata dia tetap bertahan apa yang disampaikan. Setelah pulang ke Jakarta, Pak Eser saya suruh manggil, Pak Eser itu sekjen. Tapi menyampaikan hal yang sama. Menyampaikan hal sama, tidak cocok dengan pelatihnya sekarang. Jadi kalau masih pelatihnya sekarang ini tidak ingin bergabung, nggak bisa bergabung ya. Kemudian setelah itu dia nulis surat ke kita, ketua umum, karena kita akan ke Iran, ya kan? Dia tidak bisa ikut bergabung main di Iran dengan alasan yang pertama ingin menungguin istrinya melahirkan. Ya, kemudian yang kedua ingin menyelesaikan kasus kode etiknya dia, kode etik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur. Nah setelah itu coba saya panggil dia, saya panggil tuh Irfan, saya panggil ke kantor. Kenapa sih kamu kok nggak mau ikut berangkat? Gitu. Ya. Alasannya istri mau melahirkan dulu. Saya udah cek baru umur 8 bulan. Nah, ternyata juga sampai sekarang belum melahirkan gitu kan. Masih 8 bulan. Kemudian yang kedua, dia ingin menyelesaikan sidang kode etiknya. Lalu ke sidang kode etik itu saya udah telepon Kapolda, cuma 1 hari. Saya bisa mundur itu sidang kode etik, tapi dia tetap bertahan. Saya tanya alasannya apa? Sama dengan yang disampaikan Pak Lodri waktu di Taiwan, sama disampaikan manajer, sampaikan Pak Isr sama persis. Saya sampai bilang, kamu itu anak negara, kamu nggak bisa, kamu artinya dia membela seseorang, ya, tapi membabi buta seperti itu nggak boleh karena kamu itu adalah dibutuhkan oleh negara. Artinya dia kan tidak terima ada yang jadikan cadangan gitu kan, ada yang diterima yang dia dicoret gitu kan, nggak boleh. Loyalitas yang seperti itu jangan gitu kan. Itu kemudian saya pesankan sama dia, kamu masih terdaftar sebagai timnas, kamu sudah ada entry by name, namamu itu akan diberangkatkan ke China, kamu nggak boleh main ke tempat lain ya. Ternyata berapa hari kemudian dia main dengan Kapolda Cup, Kapolri Cup, ya, main di Kapolri Cup, main di Polda Kalimantan Timur. Nah padahal saya sudah kasih tahu dan dia udah tahu aturannya, nggak boleh kalau dia masuk itu, sudah masuk timnas terus dia main di luar kan nggak boleh. Bagaimana perasaannya yang sedang berjuang untuk negara, sedang dia enak-enak aja main di luar kan, bagaimana? Nah inilah
dua hal itulah teman-teman, sehingga kita mengambil keputusan kalau tetap dimasukkan dia tidak mau bergabung. Kalau toh saya memaksakan, itu nanti tidak solid dalam tim, pasti tidak solid dalam tim, nanti tidak solid. Kemudian kita ini PPPBS ini kan organisasi yang besar, ada aturan, ya kan? Ada aturan, PPBS ada aturan. Jadi memperlakukan sama, equal semua pemain maupun pelatih. Ya, kalau ada masalah pelanggaran, tentu kita akan berikan sanksi, ya kan? Tapi bagaimana mekanisme memberikan sanksi? Ya kita bentuk sidang kode disiplin, kode etik, atau komisi disiplin. Nah, komisi disiplin. Nah, ini yang nanti setelah timnya berangkat, nanti dalam waktu dekat kita ingin melakukan sidang komisi disiplin kepada Rifan untuk rasa keadilan teman-temannya semua, supaya nanti tidak diikuti ke berikutnya. Kemudian menjaga marwah dari organisasi PPPSI. Kita punya marwah karena organisasi yang besar. Nah, secepatnya akan kita sidang disiplinnya. Itu untuk menegakkan disiplin supaya equal sama dengan yang lain. Sebelumnya ada beberapa yang kita sidang komisi disiplin, ada beberapa